Gadis mengendarai skuter listrik menjemput suaminya pulang kerja. Hal ini menarik perhatian seluruh karyawan perusahaan. Namun gadis itu belum tahu. Suaminya bukanlah seorang asisten, melainkan CEO Group yang memiliki kekayaan bernilai triliunan. Tepat di saat itu, sebuah pesan dari gadis itu membuat presiden direktur yang hanya fokus pada karir pertama kalinya teralihkan perhatiannya. Agar bisa segera pulang bersama pemeran utama wanita, CEO bahkan rela membatalkan beberapa ratus miliar pertemuan penting. Ini membuat para karyawan merasa tidak puas. Mereka pun berkumpul di depan jendela besar. Namun gadis itu mengira suaminya hanyalah seorang pekerja keras yang lembur hingga larut malam. Buruh yang hidup sangat pas-pasan. Agar suaminya bisa makan dengan lebih baik, ia pun menambahkan satu-satunya daging di rumah ke dalam mangkuk suaminya. Betapa harum. Pergi dari sini, makanlah makananmu sendiri. Jomblo, siap-siap untuk membawa pulang makanan. Saya sedang diet, saya tidak makan daging. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu berbohong. Kamu yang memberikan daging itu kepadaku. Saya harus menabung uang untuk mengembalikanmu. Jika saya tidak berhemat, bagaimana saya bisa menabung? Gaji saya cukup, ambil saja. Gaji saya pas-pasan. Kami sudah menikah. Saya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Saya tidak perlu kamu menabung uang. Anda tidak perlu menabung. Saya masih bisa menghidupi kamu. Ngomong-ngomong, jangan pakai slip penarikan lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat datang. Kalian berdua lihat apa yang perlu dipesan. Ayo tunjukkan padanya. Baiklah, sini. Ini cukup bagus. Benarkah? Tolong ambilkan yang ini. Saya akan coba ini untuknya. Nyonya benar-benar punya selera yang baik. Ini adalah produk terlaris di toko kami. Kamu suka yang terlihat keren seperti ini. Sekali lihat, pasti seorang pebisnis sukses. Pasti pas saat dipakai. Pebisnis sukses apa? Selalu saja hanya seorang asisten junior, kan? Asisten junior. Seorang asisten junior yang baru masuk kerja. Seorang yang baru diangkat menjadi karyawan tetap yang miskin. Bagaimana mereka berdua mungkin? Saya mampu membeli pakaian di toko Anda. Terlihat berpenampilan rapi. Tidak menyangka mereka dua orang yang miskin. Lalu, apa itu? Cepat keluar. Jangan mengganggu bisnis kami. Apa ini sikap layananmu? Sikap layanan. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Ini adalah grup Hengjing, mal yang berada di bawah naungan kami. Kami, Carlosel, adalah merek pakaian kelas atas. Di sini, sembarang pakaian, tidak kurang dari 5 angka. Jika kalian tidak mampu membelinya, jangan menghambat kami dalam berbisnis. Apakah kalian mendengarnya? Hanya yang mampu membeli yang bisa menikmati layanan. Hanya kalian berdua. Iya, tidak lihat diri sendiri berapa beratnya. Berat badan kita. Saya sangat mengerti. Saya tidak punya banyak uang. Tapi saya melakukan yang benar dengan cara yang benar. Tidak seperti beberapa orang. Hanya cocok untuk mereka yang bisa mencuri hati orang lain. Apa maksudmu? Jangan sungkan. Tidak mampu membeli ya, tidak mampu membeli. Semakin keras kepala dan sok kuat kamu, semakin membuat orang merasa kekanak-kanakan dan imut. Pakaian ini, harganya 188.888. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu? Atau dengan uang tunai? Perlukah saya memanggil taksi untuk mengantarkan ke rumah Anda? Wujud asli sudah terlihat, bukan? Tidak mampu membeli. Lalu di mana bisa pergi lebih cepat? Suami, letakkan toko Anda. Koleksi baru musim ini. Keluarkan semuanya. Nyonya. Setidaknya juga harus puluhan ribu. Secara umum, jika tidak membeli, tidak diperbolehkan untuk mencoba. Apakah kamu tahu dia siapa? Dia adalah pacar manajer Cui. Manajer Cui adalah orang kepercayaan Direktur Gu. Dengan gaji tahunan beberapa juta, apa bisa membeli satu pakaian? Grup Hengjing adalah milik tempat bisnis kita. Perusahaan terkemuka nomor 1 di seluruh negeri itu. Grup Hengjing. Benar. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkan pakaian untuk Anda. Sudah lupa lagi. Nyonya, ini adalah koleksi terbaru kami. Apakah Anda suka? Lumayan. Ada sebuah alamat. Setelah saya membungkusnya untuk Anda, dikirim ke rumah Anda. Tempat kedua, kata karyawan saya. Tapi itu benar. Kami hanya datang untuk membeli pakaian.
Memilih pakaian. Saya lihat Anda memang ingin mencoba produk baru di toko kami, kan? Setelah mencoba, kalian tidak membeli. Pakaian jadi kotor. Kalian sudah tercium aroma kemiskinan. Bagaimana kami bisa menjualnya? Lagi pula, jika ini rusak, bisakah kalian membayar ganti rugi? Manajer, dua orang ini datang untuk mengacau. Tadi bilang, mau pergi ke kantor pusat untuk mengadu. Dua nyonya ini bisa bersaksi. Betul, kami bisa bersaksi. Manajer, yang ini adalah pacar manajer Cui. Pacar manajer Cui dari Departemen Pemasaran. Manajer Cui, betul. Saya datang hari ini. Awalnya untuk pacar saya. Memilih pakaian. Tapi aku tidak menyangka tokomu. Sampai orang miskin seperti ini diterima. Ini membuat saya sangat tidak terima. Jika hari ini tidak bisa ditangani dengan baik, selesaikan masalah ini, maka saya tidak akan datang lagi di masa depan. Dan saya tidak akan memberitahu pacar saya. Pengalaman antara kalian sangat buruk. Manajer Cui adalah yang bertanggung jawab bisnis pusat perbelanjaan ini. Beberapa hari yang lalu dia juga datang untuk memeriksa pusat perbelanjaan kami. Pacarnya tidak bisa dianggap remeh. Jangan khawatir, saya akan segera membuat mereka pergi. Tempat kedua, kalian tidak memenuhi standar toko kami. Penentuan audiens. Dan kalian sudah sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan dari tempat kami. Silakan kalian pergi sekarang juga. Jika kami tidak pergi, maka saya akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Ini adalah pusat perbelanjaan milik grup Hengjing. Mengacau di sini, kalian akan menghadapi konsekuensi besar. Kalian yang harus menanggung akibatnya. Seperti kalian yang tidak memiliki semangat, dan membedakan perlakuan terhadap pelanggan di toko. Saya rasa itu tidak perlu. Ada di pusat perbelanjaan Hengjing. Xiao Wang, saya beri kamu 3 menit. Segera datang ke toko pakaian yang pasti. Jika dalam 3 menit tidak datang, manajer pusat perbelanjaan kita tidak akan bekerja lagi. Kenali manajer Yao. Pelanggan berada di lantai depan. Lantai 4. Naik tangga.